Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman Syahdi Saputra dengan NIM 250 90 6249 dari kelas teori D dan kelas praktek D2. Sini saya akan membahas ulang dari job sheet 1 sampai 9 untuk mata kuliah praktek algoritma desain sistem algoritma. Baik, di sini saya akan mulai share screen. Ya, mulai dari job sheet pertama. Job sheet pertama. Bagaimana sih cara kerja rangkaian job sheet pertama? Yang pertama, kapasitor C1, C2 mengisi dan mengosongkan diri secara bergantian. Yang kedua, ketika kapasitor C1 terisi, transistor Q1 menyala, LED biru atau D1 dan mematikan LED hijau atau D2. Yang ketiga, ketika kapasitor C2 terisi, transistor Q2 menyala, menyalakan LED hijau atau D2, mematikan LED biru atau D1. Proses ini berulang terus-menerus dan menghasilkan kehidupan pergantian antara LED biru dan hijau. Berikut mungkin kendala yang akan terjadi dalam rangkaian ini. Yang pertama, LED tidak menyala. Penyebabnya apa sih LED tidak menyala? Yang pertama, transistor mungkin tidak berfungsi dengan baik atau kapasitor tidak terisi dengan benar. Solusinya, periksa polaritas LED, pastikan kapasitor dan transistor terhubung dengan benar. Masalah yang kedua, kecepatan dan kedipan LED terlalu cepat atau lambat. Penyebabnya yaitu nilai resistor atau kapasitor yang tidak sesuai dapat mengubah periode oscillasi. Solusinya, sesuaikan nilai resistor dan kapasitor untuk mencapai frekuensi yang diinginkan. Masalah yang ketiga, transistor overheating. Penyebabnya arus yang terlalu besar atau transistor yang tidak memiliki pendingin yang cukup. Solusinya, pastikan resistor pembatas arus pada LED berfungsi dengan baik dan gunakan transistor yang sesuai dengan rating arus. Mungkin itu saja penjelasan ulang job sheet pertama. Saya akan lanjut ke job sheet kedua. Berikut gambaran job sheet kedua. Saya akan menjelaskan dari apa saja sih komponen yang digunakan dalam rangkaian job sheet 2 ini. Yang pertama, J1 dan J2 atau switch. Fungsi sebagai saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik pada rangkaian. Yang kedua ada BRI atau bridge rectifier yang berfungsi mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus listrik dengan menghubungkan 4 dioda di dalamnya. Yang ketiga U1 atau 7812 regulator. Manfaat mengatur tegangan input menjadi 12 volt DC yang stabil. Keempat ada kapasitor. Di sini kita memakai 4 kapasitor yang berfungsi menstabilkan tegangan, mengurangi ria dan menyaringi noise dalam rangkaian. Yang kelima ada resistor 1 k ohm. Manfaat membatasi arus yang mengalir menuju LED untuk melindunginya. Dan yang keenam ada LED atau D1 atau LED biru. Manfaat menunjukkan status kerja rangkaian menyala jika rangkaian berfungsi.
Lalu cara kerja rangkaian. Yang pertama, penyediaan tegangan DC. Sumber arus AC dari J1 masuk ke BRI 1 diubah menjadi arus DC melalui proses penyiarahan. Yang kedua, regulasi tegangan. Tegangan DC yang dihasilkan dari BRI 1 kemudian masuk ke regulator U1 untuk diubah menjadi tegangan 12 volt DC yang stabil. Yang ketiga, ada penyaringan tegangan. Yang penyaringan tegangan yang diproses melalui 4 kapasitor. Dua, tiga. Kapasitor C1 dan C2 digunakan untuk menstabilkan dan menyaring tegangan output dari regulator, sedangkan kapasitor C3 dan C4 berfungsi untuk mengurangi riak pada tegangan. Dan yang keempat, indikasi LED. Setelah tegangan stabil, LED D1 atau LED biru akan menyala sebagai indikator bahwa rangkaian berfungsi dengan baik. Kendala apa saja sih yang mungkin terjadi pada rangkaian berikut? Yang pertama, LED tidak menyala. Penyebabnya dikarenakan tegangan DC yang tidak stabil atau terlalu rendah. Solusinya, pastikan tegangan input pada UI cukup. Maaf. Pastikan tegangan input pada U1 cukup dan kapasitor C1 C2 berfungsi dengan baik. Periksa juga sambungan pada BRI 1. Yang kedua, output tegangan tidak stabil. Penyebabnya kemungkinan kapasitor tidak memadai dan regulator 7812 rusak atau BU1. Solusi, ganti kapasitor jika perlu. Pastikan kapasitasnya sesuai dengan nilai yang dibutuhkan. Masalah yang ketiga, tegangan input terlalu tinggi atau rendah. Penyebabnya tegangan input yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Solusinya, pastikan tegangan input ke BRI 1 sesuai dengan nilai yang dapat diterima oleh U1. Misalnya AC sekitar 15 volt sampai dengan 20 volt. Mungkin itu saja dari penjelasan kedua. Kita lanjut ke job 3 atau rangkaian 3. Baik, saya teruskan. Maaf tadi terdapat ini kendala SDM macam saya.
Mohon maaf sebelumnya. Baik, eh, tadi ini Pak, nama saya belum saya ganti. Karena tadi ini saya menjaga topik. Jadi saya lanjutkan ke pembahasan job ketiga. Mungkin saya akan mulai menjelaskan dari apa saja sih komponen yang digunakan. Yang pertama ada J1, J2, J3 atau konektor. Kita memakai tiga konektor yang berfungsi menghubungkan rangkaian dengan sumber sinyal dan output. Dan yang kedua kita memakai empat kapasitor yang bisa kita lihat. Kita memakai empat kapasitor yang memiliki berbagai perbedaan nilai. Dan yang ketiga kita ada resistor. Yang keempat kita ada transistor. Ini transistor. Maaf, yang ketiga tadi ada resistor yang berfungsi mengatur arus dan tegangan pada transistor. Yang keempat transistor berfungsi sebagai penguat sinyal dan saklar elektronik. Yang kelima ada L1 atau induktor. Menyimpan energi dalam medan magnet dan membantu menentukan frekuensi rangkaian. Nah, kita lanjut ke cara kerja rangkaian pada job shift. Cara kerja rangkaian yang pertama, rangkaian ini merupakan osilator transistor. Yang kedua, input dari J1 masuk ke basis transistor Q1 lewat kapasitor C1. Yang ketiga, transistor Q1 memuatkan sinyal, sedangkan resistor R1 dan R2 mengatur bias dan arus. Lalu kapasitor dan induktor membentuk rangkaian resonansi yang menentukan frekuensi osilasi. Hmm. Kita lanjut. Nah, yang kelima, kapasitor C3 dan C4 berfungsi sebagai feedback untuk menjaga osilasi terus berjalan. Oke. Dan output sinyal osilasi diambil dari konektor J2. Eh, mungkin apa, te- akan ada kendala yang terjadi pada rangkaian job C3 ini. Yang pertama, osilasi tidak terjadi. Itu disebabkan komponen feedback rusak atau nilai kapasitor atau induktor tidak sesuai. Solusinya periksa periksa komponen C3, C4, L1 dan pastikan terpasang dengan benar sesuai nilai komponen jika perlu. Kedua, outputnya lemah dan tidak stabil. Penyebabnya transistor tidak berfungsi optimal atau tegangan tidak cukup. Solusinya ganti transistor dengan yang masih bagus dan pastikan sumber tegangan sesuai spesifikasi. Masalah yang ketiga, noise atau gangguan pada output. Sebabnya kapasitor penyaring kurang efektif atau ground tidak sempurna. Solusinya tambah kapasitor filter dan pastikan ground terhubung dengan baik. Ini itu saja penjelasan ulang dari job sheet 3. Kita lanjut ke job sheet 4. Seperti biasa, saya akan menjelaskan dari komponen apa saja yang digunakan. Maaf, ini job sheet 3 dulu. Kita ulang, ini ada gambar dari PCB lainnya. Dan yang ini
Tidak ada. Berikut adalah gambar PCB layar dari rangkaian 3. Ini 3D visual dari rangkaian 3. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan rangkaian 4. Seperti biasa, saya akan menjelaskan komponen apa saja sih yang digunakan pada rangkaian 4 ini. Yang pertama ada baterai atau sumber tegangan DC 12 volt. Kita memakai dua baterai sekaligus sama nilainya 12 volt. Yang kedua ada PM atau IC LM741. Kita memakai 4 OPM, yaitu penguat operasional sebagai pembanding dan penguat sinyal. Tiga ada resistor, R1 dan R6, batasan arus dan pembagian tekanan. Yang keempat ada dioda. Kita memakai tiga dioda yang berfungsi sebagai penyiar dan pengamanan polaritas. Yang kelima ada konektor, memakai dua konektor di satu dan C2 input output ke rangkaian luar. Dan yang keenam ada osiloskop, alat pengukur bentuk sinyal. Kita akan bahas cara kerja rangkaian dari Jobson 4 berikut. Tegangan input dari sumber masuk ke OPM U1 dan U2 untuk perbandingan. Lalu hasil perbandingan diperkuat oleh U3 dan U4. Lalu dioda memastikan sinyal hanya lewat satu arah. Dan resistor menjaga kestabilan arus dan pembagian tegangan. Output dapat dilihat pada osiloskop berupa bentuk gelombang. Tujuan praktikum berikut adalah melihat output dari layar osiloskop berikut. Kendala apa saja sih yang bakalan terjadi pada rangkaian berikut? Yang pertama, tegangan tidak stabil yang menyebabkan sinyal tidak sesuai, OPM jenuh atau saturasi, keluarannya hanya high and low. Jika polaritas salah, akan tidak berfungsi. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, pastikan sumber tegangan sesuai 12 volt atau kurang lebih 12 volt. Yang kedua, gunakan resistor dengan nilai tepat agar OPM tidak jenuh. Tiga, periksa polaritas dioda dan suplai OPM sebelum dijalankan. Dan yang keempat, lakukan pengecekan osiloskop untuk memastikan sinyal keluar sesuai dengan desain. Nah, itu saja bahasan dari saya. Cepat, kita lanjut ke job sheet. Oke, kita akan lanjut ke job sheet 5. Maaf Pak, sebelumnya ini dikarenakan laptop saya kurang berfungsi untuk install KitChat. Saya akan menggunakan gambar saja untuk job sheet 5 berikut. Oke, kita mulai. Komponen apa saja sih yang digunakan pada job sheet 5 ini? Pertama ada baterai 12 volt, sumber daya rangkaian. Yang kedua ada resistor, mengatur arus dan tegangan. Dan yang ketiga kita ada kapasitor, penentuan waktu delay untuk IC 555.
Dan yang keempat ada NE555 atau IC timer menghasilkan pulsa atau pewaktu. Yang keenam Q1 transistor BC547 ini sebagai level atau pemantau arus untuk relay. Yang ketujuh dioda potensi arus balik dari relay. Dan yang ke 8 kita ada relay itu sendiri K1 pakai saklar elektronik untuk AC atau DC. Lalu ada J2 output load beban misalnya lampu atau motor dan ada saklar tombol trigger IC555. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Gimana sih cara kerja rangkaian dari Project 5 ini? Yang pertama, tombol ditekan, IC55 tertrigger, lalu IC555 menghasilkan pulsa sesuai dengan R dan C. Lalu pulsa mengaktifkan transistor, lalu relay on, relay menyalakan beban, lampu atau motor, lalu pulsa berakhir, relay off, beban mati, dioda melindungi transistor dari tegangan induksi. Dari Jamshid 5 ini kita akan menemukan kendala. Mungkin kita akan menemukan kendala. Yang pertama, relay bergetar atau tidak stabil. Solusinya gunakan R dan C sesuai nilai dan cek power supply. Yang kedua, beban tidak menyala. Solusinya pastikan relay sesuai dengan beban. Dan yang ketiga, IC555 panas. Solusinya periksa wiring dan resistor. Yang keempat, transistor rusak. Itu solusinya tambahkan dioda proteksi, gunakan transistor sesuai arus. Dan yang kelima, delay tidak sesuai. Solusinya atur ulang nilai R dan C. Saja kita akan lanjut ke worksheet 6. Berikut rangkaian dari job 6. Seperti biasa saya akan menjelaskan dari komponen apa saja sih yang digunakan di job 6 ini. Yang pertama, kita ada baterai 12 volt atau sumber daya rangkaian. Yang kedua, IC NE555 atau LM555. IC timer sebagai osilator atau pembangkit pulsa. Yang ketiga, kita memakai resistor berfungsi mengatur frekuensi dan duty cycle osilator. Yang keempat, kita ada kapasitor 10 NF, filter untuk stabilan IC555. Dan ada kapasitor lagi 1 UF, menentukan periode osilasi atau frekuensi yang berkedip. Lalu kita ada resistor R3 dan R4 yang bernilai 470 ohm, berfungsi sebagai pembatas arus LED, dan kita memakai
LED itu sendiri kita memakai dua LED yang berfungsi sebagai indikator keluaran berkedip bergantian. Lalu kita lanjut ke cara kerja rangkaian. Yang pertama, misi 555 disusun dalam metode astabel sehingga menghasilkan pulsa terus-menerus. Lalu frekuensi pulsa ditentukan oleh kombinasi R1, R2, dan C2. Lalu pulsa keluar di pin 3 menghidupkan LED secara bergantian atau on-off. Lalu LED berkedip dengan kecepatan sesuai nilai R1, R2, dan C2. Lalu C1 menjaga kestabilan kerja IC agar tidak noise. Kendala dan juga solusi pada rangkaian Jobs 6 ini, mungkin yang pertama LED tidak nyala. Periksa lagi polaritas LED dan sambungan resistor. Lalu kedipan terlalu cepat atau lambat, solusinya ubah nilai R2 atau C2. Yang ketiga IC 555 panas. Solusinya cek wiring. Jangan sampai ada short. Yang keempat tegangan drop. Solusinya gunakan supply sesuai 5 volt sampai 15 volt, idealnya 12 volt. Yang ke ini yang paling terakhir LED redup. Gunakan resistor LED dengan nilai sesuai. Kisaran 220 sampai 470 ohm. Lalu kita lanjut ke job sheet 7, 8, dan 9. Dari sini kita ada rangkaian dari job sheet 7. Oke, langsung saja kita bahas. Apa saja sih komponen yang digunakan pada job sheet 7 ini? Yang pertama ada Arduino Uno atau U1 yang berfungsi sebagai microcontroller sebagai otak sistem mengatur dan mengendalikan semua komponen. Yang kedua kita ada LED D1 dan D4 sebagai indikator visual untuk status tertentu, misalnya jarak. Lalu ada resistor R2 sampai R5 dengan nilai 330 ohm sebagai pembatas arus untuk LED agar tidak rusak. Lalu ada sensor ultrasonik HC SR04 atau DST1 yang berfungsi mengukur jarak objek di depan sensor. Lalu ada LCD 16 kali 2 berfungsi menampilkan informasi misalnya jarak yang terukur. Lalu ada kabel dan koneksi daya 5 volt, ground, SDA, dan RSCL. Berfungsi menghubungkan dan memberi daya ke semua komponen. Lalu bagaimana sih cara kerja rangkaian berikut? Sensor ultrasonik DST1 memancarkan gelombang ultrasonik. Lalu gelombang memantul jika mengenai objek dan kembali diterima oleh sensor. Lalu Arduino menghitung waktu pantulan untuk menentukan jarak. Hasil jarak ditampilkan di LCD 16 kali 2. Lalu berdasarkan jarak, LED menyala bertingkat. Semakin dekat, semakin banyak LED yang menyala. Lalu ada kemungkinan kendala yang terjadi serta solusinya.
Yang pertama LCD tidak bisa menampilkan, penyebabnya SDA atau SDL salah sambung atau tidak ada library 12 sih. Kedua, LED tidak menyala. Resistor terlalu besar atau program salah. Yang ketiga, sensor tidak membaca jarak. Penyebabnya kabel ICO atau trik salah atau objek terlalu jauh. Dan yang terakhir, data tidak akurat. Penyebabnya yaitu gangguan pantulan atau permukaan objek buruk. Lalu solusinya dari permasalahan tersebut, pastikan koneksi ke pin A4 atau SDA dan A5 atau SCL dan install library di Arduino IDE. Lalu yang kedua, gunakan resistor 330 ohm dan cetak kembali logika kondisi nyala LED. Yang ketiga, cek sambungan kabel, pastikan objek dalam jangkauan 2-400 cm. Dan yang terakhir, pastikan objek datar dan tidak menyerap suara. Lalu kesimpulan dari rangkaian berikut, rangkaian ini merupakan sistem deteksi jarak menggunakan sensor ultrasonik dengan indikator visual, LED, dan tampilan digital LCD. Sangat cocok untuk proyek pengukur jarak otomatis, parkir sensor, atau robotika sederhana. Oke, mungkin cukup pembahasan ulang pembahasan job sheet 7. Saya akan lanjut. eh, Ini ada tampilan apa, simulasi atau 3D modelnya untuk job sheet 7. Lalu kita lanjut ke job sheet 8. Nah, berikut rangkaian job sheet 8. Saya akan mulai membahas seperti biasa. Kita mulai dari komponen apa saja yang digunakan untuk job sheet 8. Yang pertama, kita masih memakai Arduino Uno atau U3, berfungsi sebagai otak sistem, mengontrol shift register, dan tampilan 7 segmen. Yang kedua, kita memakai 74HC 595 atau U2 atau U4 yang berfungsi sebagai shift register, memperluas output digital dari Arduino. Yang ketiga, kita memakai 7 segmen display atau digit 1 dan digit 3. Berfungsi menampilkan angka secara digital. Dan ada resistor, berfungsi sebagai pembatas arus ke 7 segmen untuk melindungi LED di dalamnya. Dan kita memakai kabel dan power 5 volt dan ground. Berfungsi menghubungkan dan memberi daya ke seluruh rangkaian. Kita lanjut ke cara kerja rangkaian. Nah, Arduino mengirim data serial bit ke shift register 74HC595 atau U2 dan U4. Lalu setiap 74HC595 mengatur 8 output Q0 sampai Q7 yang terhubung ke masing-masing segmen 7 sampai segmen display. Lalu dengan kombinasi bit tertentu, segmen-segmen menyala dan membentuk angka. D8 atau share, D10 atau RCLK, dan D11 atau SRCLK digunakan sebagai pin control shift register. Lalu dua buah 7 segmen bisa menampilkan angka 2 digit. Contoh 12, 14,
45, dan lain-lain. Lalu kendala apa saja sih yang mungkin terjadi pada rangkaian berikut? Kita bahas beserta solusinya. Yang pertama, 7 segmen tidak menyala. Mungkin penyebabnya kabel atau pin salah sambung. Solusinya cek koneksi sebelum semua kabel, pastikan pin share, SRCLK, dan RLCLK benar. Kendala yang kedua, angka tidak muncul sesuai. Penyebabnya salah dalam pengiriman data ke 74HC595. Solusinya cek ulang urutan bit data untuk masing-masing segmen. Yang ketiga, tampilan berkedip atau tidak stabil. Penyebabnya kurang delay atau refresh rate terlalu cepat. Solusinya tambahkan delay atau gunakan mils untuk stabilisasi. Yang keempat, angka tidak muncul di satu digit. Penyebabnya shift register kedua tidak menerima data. Solusinya periksa koneksi share atau dua shift register dan jalur clock bersama. Dan yang terakhir, semua segmen menyala bersamaan. Penyebabnya tidak ada resistor atau resistor terlalu kecil. Solusinya pastikan resistor 1 k ohm terpasang pada jalur segmen. Lalu kesimpulan dari rangkaian berikut. Rangkaian ini adalah sistem tampilan angka 2 digit menggunakan 7 segmen display dan shift register 74HC595. Cocok digunakan untuk penghitung, timer, atau indikator angka dengan jumlah pin Arduino yang minimal. Oke, cukup itu saja pembahasan untuk Jovit 8. Nah, berikut adalah 3D model dari Jobsit 8. Oke, cukup. Kita lanjut ke Jobsit 9. Dikarenakan Jobsit 9 menggunakan aplikasi yang berbeda dengan Jobsit 7 dan 8, yang hanya bisa menampilkan 3D model, tidak bisa menampilkan skematik rangkaian. Oke, nggak apa-apa, kita bahas saja di 3D model ini. Kita akan mulai dari komponen yang digunakan. Yang pertama, ESP32. Ini yang berwarna hitam, yang silver ini. Yang berfungsi sebagai otak sistem, membaca data sensor, mengolah dan mengontrol LED, buzzer, serta LCD. Yang kedua ada DHT22. Berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembapan untuk memantau kondisi lingkungan. Yang ketiga ada MQ2, gas sensor. Berfungsi mendeteksi gas atau asap berbahaya seperti LPG, metana, dan asap rokok. Yang keempat LCD 12C 16x2. Menampilkan data suhu kelembapan dan kadar gas secara real time. Yang kelima dan keenam ada LPD. Berfungsi sebagai indikator kondisi normal, aman, dan indikator peringatan awal jika nilai mendeteksi batas. Dan LED merah berfungsi sebagai indikator bahaya jika melewati ambang batas, lalu ada buzzer, alarm suara saat kondisi bahaya terdeteksi, lalu ada kabel dan power 5 volt dan ground yang berfungsi mengumpulkan serta memberi daya ke seluruh rangkaian. Lalu bagaimana cara kerja rangkaian Lipsy 99 ini? Yang pertama, ESP32 memberi daya ke sensor dan modul. Lalu DHT22 membaca suhu atau kelembapan. MQ2 membaca kadar gas. Lalu data dikirim ke ESP32, lalu ditampilkan di LCD. Dan jika kondisi berbahaya, LED kuning atau merah menyala dan buzzer berbunyi. Jika kondisi normal, LED hijau menyala. Lalu kendala apa saja sih yang akan terjadi pada rangkaian job 9 ini?
Kita akan bahas apa, kendala sekaligus solusi. Kendala yang pertama, sensor MQ2 hasilnya tidak stabil. Cara mengatasinya, lakukan kalibrasi dan biarkan sensor rehat beberapa menit. Kendala yang kedua, LCD tidak menampilkan data. Cara mengatasinya, cek alamat L2C dengan L2C scanner, pastikan library benar. Yang ketiga, DHT22 sering error baca data. Cara mengatasinya, tambahkan delay kurang dari 2 detik antara pembacaan. Lalu, kendala yang ketiga, LED atau buzzer tidak menyala. Cara mengatasinya, periksa pin GP, I/O, decoder, dan sambungan ground. Lalu yang terakhir, ESP32 restart sendiri. Cara mengatasinya, gunakan power supply 5 volt dengan arus cukup. Oke, mungkin cukup itu saja pembahasan dari job 9. Mungkin sekian dari saya, dikarenakan saya sudah menyelesaikan pembahasan dari job sheet pertama sampai ke 9. Saya Firmansyah Adi Saputra, meminta maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak atau penonton sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.